Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andreasa pada video pembelajaran gambar teknik otomotif untuk kelas 10 jurusan teknik bisnis dan sepeda motor. Para siswa sekalian, yang akan saya jelaskan adalah melanjutkan daripada video pembelajaran episode pertama, di mana episode pertama kita sudah belajar tentang huruf dan angka, dan untuk episode kali ini kita akan belajar bagaimana atau apa yang maksud dengan etiket gambar dan bagaimana cara membuat etiket gambar. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nah, dalam pembuatan etiket gambar, maka yang dimaksud dengan etiket gambar ini yaitu merupakan suatu identitas yang dapat menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar, di mana etiket gambar ini juga sering disebut dengan kepala gambar. Ada beberapa komponen yang wajib dituliskan pada kepala gambar atau etiket gambar ini, sehingga sebuah gambar ini dapat dibaca sesuai dengan standar ISO. Maka seperti yang kalian lihat, yang pertama ada nama atau judul gambar atau disebut dengan file name, yaitu isi dari bagian atau komponen yang digambar. Seperti ini. Ini adalah contoh-contoh daripada etiket gambar, di mana yang dikatakan nomor satu atau file name ini adalah ini. Nah, ini ada istilah macam etiket. Ini macam etiket. Ini macam etiket. Ini juga macam etiket. Ini yang dikatakan file name, yakni isi dari bagian atau komponen yang digambar. Atau kalau misalkan nanti gambarnya mur dan baut, maka di sini ditulis mur dan baut. Itu adalah judul daripada gambar. Yang kedua, ukuran kertas gambar yang digunakan. Nah, kalau ukuran kertas gambar yang biasa dipakai di Indonesia atau untuk pelatihan ini biasanya menggunakan ukuran A. Contoh di sini ada contoh A4. Maka kertas gambar yang dipakai ini adalah ukurannya A4. Ukuran A4 berapa? Kalian lihat lagi, simak lagi video pembelajaran sebelumnya tentang ukuran-ukuran kertas gambar. Kemudian juga nanti ada yang lainnya, ya. Nah, di sini A4 juga dituliskan, ini A4 juga. Ini juga A4, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kode atau kertas gambar yang ada ini yang digunakan jenisnya adalah ukurannya A4. Yang berikutnya, lambang proyeksi atau cara membuat proyeksinya. Karena secara umum untuk membuat gambar ini bisa atau biasanya menggunakan dua jenis proyeksi. Bisa menggunakan proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Kalau lambang di sini yang A ini adalah bentuk yang bulat dengan yang bentuk yang mengikutinya ini, ya. Ini adalah lambang proyeksi yang di sebelah kiri. Atau kalau di bawah di sini ini. Nah, ini, ya. Untuk macam etiket yang jenis yang keempat yang bawah ini, yang pojok ini, ya, sebelah kiri. Nah, itu untuk menunjukkan daripada lambang proyeksi yang dipakai atau digunakan untuk menggambar daripada benda kerja yang digambar pada bidang gambar tadi. Selanjutnya, para siswa sekalian, bahwa isi daripada etiket ini adalah yang keempat ini adalah skala gambar atau istilahnya scale, ya, di mana nanti skala ini berisi informasi tentang skala gambar yang digunakan, ya, atau perbandingan gambar yang digunakan. Contoh misalkan skala 1:1. Artinya gambar yang dibuat ini sama besar dengan ukuran benda yang sebenarnya. Kemudian yang kelima ada instansi atau nama perusahaan atau institusi, kontraktor dan sebagainya. Yang keenam, nama pembuat gambar atau drafter istilahnya. Yang ketujuh, nama pemeriksa atau verified inspection atau check by, ya. Yang kedelapan, nama yang menyetujui atau approved by. 9. Tanggal pembuatan atau data.
Nah, yang keempat kalau dikatakan skala ini adalah ini. Nah, ini adalah skala. Skala ini untuk menyampaikan kepada si pembaca gambar terhadap gambar yang dibuat, apakah diperkecil, diperbesar, atau ini adalah gambar sesungguhnya. Atau kalau dikatakan di sini contoh adalah kalau skalanya 1:1, maka ukuran yang ada di kertas gambar dengan benda kerja aslinya itu akan menunjukkan yang sama. Kemudian untuk yang nomor 5, instansi atau nama perusahaan atau institusi, ini adalah di sini. Nah, ini di bawah ya. Di bawah ini untuk menunjukkan institusi atau lembaga atau perusahaan atau kontraktor dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ini atau pembuat gambar atau drafter, ini ada diletakkan pada di gambar. Nah, di sebelah kanan ya. Ini ada kalau dalam contoh ini di QA, ini adalah drafternya atau pembuat gambarnya ya, maka ditempatkan di gambar oleh siapa, tanggal berapa. Kemudian nanti ada nama pemeriksa atau verified ya, atau verifikasi ini diperiksa, kemudian dilihat, kemudian nanti disetujui ya, diperiksa dulu. Setelah diperiksa nanti masuk dilihat siapa nanti yang berhak wewenang melihatnya, kemudian siapa nanti yang menyetujuinya ya, kemudian nama yang menyetujui atau approve, siapa nanti yang disetujuinya ya, di sini ditulisnya. Kemudian tanggal pembuatan atau gambar, nah ini tanggalnya, kapan gambar tersebut dibuat ya. Kemudian ini adalah pengkodean daripada gambar, artinya gambar ini adalah dia mempunyai nomor ya. Kalau di sini tulisannya gambar teknik mesin 011 strip piring 05 50 42 44 003 strip miring A. Nah, ini A-nya A berapa? Ini adalah untuk menunjukkan ukuran kertas gambar yang digunakan atau dibuat. Nah, berikutnya para siswa sekalian, contoh daripada penempatan etiket gambar atau kepala gambar ini biasanya digambar di bagian bawah sebelah kanan, di mana secara aturan pembuatannya tergantung dari ukuran kertas gambar yang dipakai atau digunakan. Maka kalau dalam tabel kalian lihat sebelah kanan, untuk garis tepi ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, sudah ditentukan berapa garis tepi yang harus dibuat ya, di mana garis tepi ini disesuaikan dengan ukuran kertas gambar yang dipakai atau digunakan. Contoh untuk kertas gambar A0 sampai dengan A3, maka garis tepi yang kiri, ini adalah garis tepi yang kiri, besarnya adalah 20 mm. Sedangkan yang atas, kanan, dan bawah biasanya sama, yakni adalah 10 mm. Nah, untuk penempatan daripada etiket gambar, kalau ini adalah A0 sampai A3, maka penempatannya adalah pada sisi panjang di sebelah kanan di bawah. Ya, bawah sebelah kanan ini sisi memanjangnya. Kemudian untuk A4 ini menempati pada sisi pendeknya di bagian bawah ya. Sisi pendek di bagian bawah ini adalah digunakan untuk membuat etiket gambar. Nah, ditunjukkan dalam contoh penempatan etiket gambar pada kertas gambar A2 dan A4. Contoh di sini ketika kita menggunakan kertas A2, kalau ini adalah subjeknya disebut dengan kepala palu ya. Jadi kita yang akan kita buat dengan kepala palu, di mana ini proyeksinya ya, menggunakan proyeksi yang biasa dipakai ya, atau nanti bisa digunakan Amerika atau Eropa. Kemudian ini adalah instansinya ya, instansi yang membawahi si pembuat gambar atau tempat si pembuat gambar. Kemudian nanti ini adalah drafternya siapa, ini skalanya,
kemudian tanggal pembuatannya, kemudian ini kertas gambarnya yang dibuat ya, jenisnya, ya, dan selanjutnya. Kemudian nanti ada lagi yang di A4. Nah, seperti ini A4-nya ya. A4 seperti ini dilakukan sesuai dengan gambarnya. Ini judul gambar, ini instansi, ini adalah proyek yang digunakan, ini semua keterangan gambarnya. Kemudian di sini nomor gambarnya berapa, ini kertasnya. Ini adalah bentuk gambarnya. Nah, para siswa sekalian, untuk lebih jelasnya, kalian siapkan kertas gambar dan alat peralatan gambarnya. Mari kita sama-sama berlatih bagaimana membuat bidang gambar untuk kertas A4. Kalian perhatikan baik-baik. Para siswa sekalian, untuk praktek latihan pembuatan bidang gambar ini, maka peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan seperti yang kalian lihat di depan di sini. Yang pertama ini adalah pensil gambar. Pensil gambar ini terdiri dari 2B, kemudian ini 2B, ini B dan HB. Kemudian di sini juga ada ballpoint ya, ballpoint sebagai pengganti nanti daripada Rapido. Kemudian nanti di sini ada penghapus. Kemudian ini ada mistar baja. Kemudian kita sediakan penggaris satu set segitiga nomor 15 yang biasa digunakan. Ini adalah nomor 15 yang biasa digunakan. Kemudian juga ada cutter isinya. Kemudian di sini ada penggaris segitiga J7. Ini J7 ya, untuk membantu nanti membuat garis yang pendek atau yang kecil. Kemudian di sini serutan atau mesin serutnya yang digunakan nanti untuk meruncingkan daripada pensil. Kemudian perlengkapan lainnya ini yang dikatakan satu set Rapido. Ini ada 0,5, 0,3 dan 0,2. Kemudian ini jangka, ini pensil mekanik. Kemudian ini isinya, ini isi Rapido. Kemudian ini nanti isi untuk jangka. Ini adalah penghapus. Ini nanti dudukan untuk jangka ketika menggunakan Rapido. Yang ini adalah jangka satu set ya, untuk yang besar ukuran jangkanya. Kemudian ini adalah alat untuk pembersih ketika nanti kita menggunakan atau melaksanakan penggambaran. Nah, untuk selanjutnya kita praktek membuat bidang gambar seperti berikut ini. Baik para siswa sekalian, untuk kali ini kita coba untuk praktek bagaimana membuat bidang gambar beserta etiket seperti yang dijelaskan tadi di atas. Pertama-tama yang harus kita siapkan ini adalah kertas gambarnya yang A4, yakni karton A4 seperti ini bentuknya ya, karton A4 ini. Kemudian nanti siapkan nanti penggaris. Satu setel yang saya pakai ini adalah penggaris nomor 15. Kemudian setelah itu in pensil kita gunakan yang B ya. Kemudian nanti kita ukur dulu berapa ukurannya. Yang pertama nanti sisi lebar yang harus diukur. Sisi lebar ini 216, maka nanti ini dibuat menjadi 210. Buat menjadi 210. Kemudian tarik garis. Garis yang awal ini adalah garis pembatas, hanya untuk melihat saja, jangan dulu ditebalkan. Kemudian nanti setelah itu buat bidang atau untuk ukuran yang memanjang ini menjadi
297. Ini 297 sama. Kemudian di garis tipis. Seperti ini. Kemudian para siswa sekalian, untuk selanjutnya kita buat bidang gambar dengan membuat garis tepi masing-masing. Nanti kita lihat yang kiri ini, nanti garis tepinya kita buat 15. Ini juga 15, kasih garis. Kemudian nanti kita buat garis dulu. Ingat sekali lagi, jangan dulu ditebalkan bentuk garisnya, jangan dulu ditebalkan, asal ada saja. Kemudian nanti yang ini 10. Kemudian yang ini juga 10. Tarik juga garis hanya untuk menandakan. Kemudian yang bawah juga 10. Ini juga sebelah kanannya dikasih tanda 10 untuk menarik garis. Tarik garisnya. Ini yang bawah. Kemudian untuk yang sebelah kanan sama juga kita tarik 10. Kemudian ini juga 10. Kemudian tarik garisnya. Nah, ini adalah bidang gambar dengan garis luar ya. Ini yang sebelah kiri ini 15, atas 10, kanan 10, bawah 10. Selanjutnya untuk membuat etiket, maka kita buat etiket ini dengan mengukur seperti ada 3 bidang yang akan kita buat. Yang pertama ini adalah bagian bawah dari etiket ya, dimana secara keseluruhan etiket ini nanti terbagi 3. Yang bawah ini 14, kemudian ini 28, dimana yang 28 ini nanti kita bagi menjadi 4. Kemudian ini jadi 7. Kemudian yang ini juga 7. Kemudian bidang bawah kita tarik dari ujung ke ujung. Kemudian yang 28 kita tarik.
Ini yang atasnya. Kemudian nanti ini ada 4 kolomnya, 20, 15, 15 ditambah dengan 15 berarti 65. Ini 65. Kita tarik garisnya. Tetap masih dengan garis yang tipis. Seperti ini. Kemudian nanti ini langsung ditarik ke bawah kepada garis batas akhir. Selanjutnya nanti kita bagi ini menjadi masing-masing 7 mili. Ini juga kita buat. Kita tarik garisnya. Ini nanti untuk yang atas ini langsung seperti ini. Kemudian nanti ini yang kedua, dan ini yang keempat. Nah, ini adalah bidang gambar konsep yang sudah dibuat ini. Kalau sudah jadi baru nanti kita tebalkan. Maka penebalan kita menggunakan nanti yang 2B ya. Dan ingat para siswa sekalian, untuk menjaga supaya tetap bersih, maka ini dilap dulu dengan menggunakan alat pel atau pengelap atau kanebo, atau bisa nanti dengan kertas tisu, supaya kerapihan dan kebersihan bidang gambar tetap terjaga. Kemudian untuk selanjutnya, supaya nanti tidak kotor, maka buat searah untuk menebalkan daripada bidang gambar seperti ini. Searah supaya nanti tidak kotor bidang gambarnya. Perhatikan. Semuanya searah ke bawah untuk membuat atau mempertegas garis. Kemudian bidang gambar juga tidak kotor. Kemudian dibalikkan. Satu lagi bidang gambarnya.
Nah, setelah sebalik ini tuntas, maka kita balikan untuk garis yang lainnya. Kita bersihkan dulu supaya bidang gambar juga tetap bersih, tidak ada kotor. Kemudian satu arah juga sama. Nah, demikian para siswa sekalian untuk bidang gambar A4 seperti ini. Kalian lihat semuanya sudah kita buat, tinggal nanti mengisi. Kemudian yang di sini nanti diisi dengan judul gambar. Ini adalah alma mater atau instansi atau perusahaan. Di sini nanti ada tulisan skala. Kemudian di sini digambar, ini tanggal penggambaran, ini drafternya namanya. Kemudian ini diperiksa, kemudian dilihat, di sini disetujui. Kemudian yang terakhir di sini nanti kita buat adalah nomor gambar dengan penempatan kertas gambarnya. Maka nanti setelah ini bidang sisi luar yang tidak terpakai ini dibuang, ya, dibuang. Nah, para siswa sekalian, seperti ini jadinya bidang gambar kertas A4 dengan pembuatan etiketnya, ya, yang nanti kita akan coba membuat hurufnya dengan huruf yang miring 15 derajat. Dengan ketinggian huruf kecil nanti di sini adalah 5. Kemudian huruf besarnya untuk judul ini 7. Kemudian nanti huruf yang sedangnya ini adalah tingginya adalah 5. Sesuai dengan aturan baku yang terdapat pada tabel yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Seperti ini para siswa sekalian, apa yang menjadi isi daripada etiket yang kita buat ini. Yang pertama ini adalah judul daripada gambar yang nanti akan dibuat pada bidang gambar. Ini adalah nanti institusi atau tempat atau lembaga pembuatnya. Kemudian nanti ini adalah skala, ini perbandingan antara gambar. Contohnya ini 1:1. Kemudian nanti ini tulisannya digambar oleh siapa, nanti ini penggambarnya, drafternya. Kemudian ini adalah tanggal gambarnya. Kemudian nanti diperiksa oleh siapa. Nanti ada di sini para. Kemudian ini dilihat oleh siapa. Kemudian di bawah ini adalah nomor gambar. Kemudian strip miringnya ini adalah kode semesternya, semester berapa. Kemudian ada strip miring lagi, ini adalah kelasnya. Kemudian nanti di sini adalah ukuran kertas gambarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan coba di rumah, buat serapi mungkin, kemudian nanti pas masuk dikumpulkan. Demikian video pembelajaran kali ini untuk gambar teknik otomotif bab 3 tentang memahami huruf, angka, dan etiket gambar. Supaya kalian lebih menguasai, silahkan latih di rumah. Dan kemudian nanti untuk melakukan latihan ini kalian buat
etiket gambar untuk kertas A4 di rumah, kemudian nanti dikumpulkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video pembelajaran kali ini supaya kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.